Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Rahmati Allah SWT. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya yang diberikan kepada kami untuk menyelenggarakan serangkaian kegiatan Milad Aisyah ke-108. Dan saya juga apresiasi setinggi-tingginya atas pidato ini merupakan refleksi dari perjalanan panjang perjuangan kita dan sekaligus arah gerak pidato Milad 108 Aisyah memperkokoh ketahanan pangan berbasis Nisa Korea Thayyibah menuju ketahanan nasional oleh Dr. Apoteker Salman Korbayina, Master Kesehatan, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Aisyah tahun ini memasuki usia ke-108 miladiah. Mari kita senantiasa berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan kepada kita semua. Wabil khusus kepada Aisyah kita tertimpa sehingga Aisyah tetap berdiri tegak di usia 108 tahun ini. Mensyukuri nikmat Allah merupakan tanda pengakuan terhadap segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Bapak Ibu, bahwa Aisyah dan Muhammadiyah itu, kalau di dalam Muhammadiyah, Aisyah ini adalah organisasi otonom istimewa. Keistimewaannya adalah Aisyah dapat mendirikan amal usaha sama persis dengan Muhammadiyah. Misalnya Muhammadiyah bisa mendirikan rumah sakit, Aisyah bisa. Muhammadiyah bisa mendirikan panti asuhan, Aisyah bisa. Muhammadiyah bisa mendirikan universitas, Aisyah juga bisa, Bapak Ibu. Jadi tidak ada perbedaan antara Muhammadiyah dan Aisyah dalam pergerakan pendirian amal usaha. Bahkan saat ini ada namanya majelis di Muhammadiyah, yaitu Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang disebut PTNA. Kalau ada Pak Rektor pasti. Ketua pimpinan Aisyah, saya apresiasi hari ini karena di dalam drone tidak ada yang botol mineral plastik. Artinya Ibu Ketua dan seluruh jajaran telah melaksanakan edaran wali kota. Inilah salah satu wujud peran serta masyarakat untuk mengendalikan lingkungan. Terima kasih. Kita bisa bayangkan kalau satu orang satu botol satu hari di kota ini yang beratus ribu orang bisa sampai 10 ton satu hari untuk plastik. Tapi kalau kita sadari ini, ya saya yakin sampah berkurang, dampak lingkungan tidak ada, banjir juga berkurang, kota kita bersih, ekonomi juga maju karena menghemat. Nah, cukup beli dengan tumbler kayak saya punya itu bagus itu dengan Ibu Ketua punya. Saya kira sepanjang masa kita akan aman dari lingkungan yang kotor dan penuh sampah. Itu pelan tapi pasti. Kalau kita baca tema di atas ini,
memperkokoh ketahanan pangan berbasis Qaryah Thayyibah menuju ketahanan pangan desa Qaryah Thayyibah. Ini tema luar biasa. Tapi yang penting bukan temanya, adalah aplikasinya. Kalau 1000 tema tiada gerakan, ibarat orang mimpi tidur lagi. Kalau mimpi tidur lagi, berarti tidak ada yang jadi. Hanya mimpi saja. Dan kita bersyukur semua sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Pemerintah kota menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kegiatan hari ini sudah mengambil peran untuk mendukung program pemerintah Kota Jayapura. Dalam kepada seluruh penduduk sekalian, pada hari ini tanggal 29 Mei 2025, saya Wakil Wali Kota Jayapura bersama dengan seluruh pengurus Aisyah, Presiden Kota, Kepindah dan Ketua Panitia GW Kota Jayapura semua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih Maha Penyayang, maka dengan resmi saya membuka acara resepsi Milad Aisyah ke-8 di Kota Jayapura. Oktober hari kita sekalian. Saya yang mengumpul di Pak. Ini. Masya terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Tapi yang perlu dilakukan lagi adalah memperkokohnya. Nah, memperkokoh ketahanan pangan berbasis desa, berbasis di mana kita tinggal, ya, menuju ketahanan nasional. Dalam rangka apa? Dalam rangka ketahanan nasional. Kita sama-sama dan hari ini kita dibersamai oleh dua pakar, gitu ya. Yang pertama adalah pakar dari ilmu pangan. Ini sudah tidak dilakukan lagi, sudah ibu-ibu ilmu pangan lagi, begitu ya. Jadi sudah klop lah. Nanti kita akan diskusi dengan Ibu Baik Amarwati Tartilah. Ini panjang kali, SPP MUD. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana kita bisa memperkokoh ketahanan pangan atau food security yang ada di sekitar kita. Jadi walaupun kita tinggal di Jayapura ya, setahu saya sekarang Jayapura itu udah consider sebagai kota yang sama dinamisnya dengan kota-kota yang lain di Indonesia. Jadi kita harus siap kalau misalnya kota Jayapura ini akan disamaratakan kualitasnya dengan kota-kota lain kayak Makassar, Jakarta, Surabaya dan seterusnya. Karena apa? Dinamisasi orang-orangnya. Tapi pertanyaannya, apakah dinamisasinya itu hanya terkait dengan urusan ekonomi dan bisnis? Ternyata tidak ya. Jadi proses-proses di dalamnya juga itu perlu. Nah, apa itu ketahanan pangan? Intinya ketahanan pangan itu, ibu-ibu, itu tidak hanya makanan ada untuk keluarga, tapi nutrisinya juga terpenuhi ya. Dia ada suara itu ya, pemisah antara laki-laki dan perempuan. Selalu marah di situ. Kenapa kemudian itu harus ada penutup dan segala macam gitu? Bukan ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Bisa gitu. Oke, lalu pertanyaannya sekarang begini. Masalahnya udah tahu nih, masalahnya seperti itu. Terus di pimpinan daerah Aisyah misalnya, atau mungkin di sejajar yang lain, di organisasi perempuan yang lain, kekuatan apa yang kita miliki saat ini?
pimpinan wilayah sampai dengan pimpinan pusat. Bahkan sampai ke luar negeri ada pimpinan cabang istimewa. Kita memiliki akar rumput yang kuat sehingga mobilitasnya mudah. Lalu yang kedua adalah pengelolaan rumah tangga dan komunitas. Itu menjadi peluang kita karena ibu memang. Yang ketiga, pengelola usaha pangan berkelanjutan. Ini biasanya jualan pasca panen. Sama yang terpenting adalah agen edukasi. Saya dulu diajari sama ibu saya tentang petani dari kelas 1 SD. Cara petani dari kelas 1 SD. Bukan hanya cara petani, cara merawat tanaman sampai dengan pasangan, maka segala makanan itu mau diapakan itu sudah diajari. Kebetulan kami petani bawang merah itu sudah diajari. Maka setelah saya SMP, saya sudah mulai kerja sendiri, garap lahan sendiri. Satu kemudian itulah kemudian membiayai saya kuliah berangkat ke Jogja. Kita diskusi tentang tanah, ini bisa menjadikan satu narasi untuk rekomendasi kebijakan. Partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan harus dibantah. Jangan disampingkan Bapak Ibu sekalian, apalagi sudah dalam bentuk lembaga. Peran perempuan dalam produksi, distribusi dan konsumsi. Tadi seperti yang kita sudah singgung di awal, kita Aisyah ke-108 dengan tema memperkokoh ketahanan pangan berbasis Desa Qoryah Thayyibah menuju ketahanan nasional. Ini adalah tema yang sudah ditentukan oleh pimpinan pusat Aisyah seluruh Indonesia ini, sehingga semua mengambil tema itu. Dan kenapa seperti itu? Karena memang Aisyah itu dari pusat hingga ranting itu adalah membantu programnya pemerintah ya, khususnya saat ini di bidang pangan. Oleh karena itu program-program Aisyah itu bukan hanya soal keagamaan saja, bahkan juga dakwah, kemudian pendidikan, kemudian juga kesehatan, pelayanan kesehatan sosial gratis, kemudian juga soal ekonomi. Nah, ini masuk di sini ya. Diharapkan semua perempuan berkemajuan ini di Aisyah ini bisa menata pangan dengan baik, karena perempuan itu yang menjadi tulang di rumah tangga, sehingga bisa memberikan gizi seimbang untuk kelanjutan dalam keluarga ini. Oleh maka itu pangan ini menjadi kajian yang sangat urgen bagi kita sampai masa depan. Ini merupakan refleksi gerakan Aisyah ke depan. Itu bukan hanya soal yang dakwah apa itu, bukan hanya itu, tapi juga menyangkut soal pangan. Harapan saya kepada PDA Kota Jayapura, pimpinan daerah Kota Jayapura, harapan saya ini ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Kota Jayapura tetap semangat, tetap istiqomah di dalam menjalankan hak dan kewajiban tugas sebagai orang yang berada di organisasi, sekalipun mengalami banyak rintangan dan tantangan. Nah, inilah yang menjadi istilahnya penyemangat kita dengan adanya tantangan rintangan baik dari dalam maupun dari luar. Ini menjadi penyemangat kita karena kita bukan untuk mencari popularitas, tetapi kita lebih kepada mencari ubudiyah ya, kepada Allah gitu.